Shalom sahabat GACC yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita luar biasa di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk membawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami terlalu percaya bahwa setiap kami Tuhan adalah orang-orang yang dipenuhi dengan anugerah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami buka hati kami Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu, untuk menerima syukur dan sukacita untuk memuliakan Tuhan, dan Engkau mengembalikan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Oleh karena orang yang duduk di dalam lindungan yang Maha Tinggi akan berkata kepadamu, Engkau kubu pertahananku, menara kekuatanku, benteng perlindunganku. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sumber kekuatan di dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur, berkat Tuhan melimpah atas kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Makasih buat pagi hari ini, kami sambut berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang bersyukur kepada Tuhan sama-sama katakan, Yesus dahsyat. Amin. Luar biasa, luar biasa. Mari sebelum kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, katakan, Yesus dahsyat, luar biasa, Yesus ajaib, gagah perkasa. Amin. Kita harus memperkatakan firman untuk memotivasi roh kita bernyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan yang diberkati, saya sangat senang dengan lagu penyembahan yang tadi kita naikkan ya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi, saudara, kata-kata ini nggak pernah ada di dalam hati saya, saudara. Dan satu hal bahwa saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa melayani Tuhan. Melayani mungkin saya hanya bisa dengar dari kata orang saja, sebab latar belakang kami bukan latar belakang keluarga yang mengenal Tuhan. Apalagi saya punya latar belakang dulu Roma Katolik, saudara. Kami di dalam pelayanan yang paling tinggi itu kita menjadi putra dan putri altar. Karena ada pastor, ada suster, ada yang ada yang melayani, yang sudah ditetapkan untuk melayani. Dan sejujurnya saya belum mengenal Tuhan secara pribadi, which is saya nggak bilang bahwa agama ini, agama itu bukan sesuatu yang mengenal Tuhan, enggak. Yang saya bilang bahwa pengenalan Tuhan itu harus secara pribadi. Kita datang, bukan kita lahir, kamu Katolik, kamu lahir Kristen Protestan, oh kamu lahir itu Kristen GPDI, enggak saudara. Karena ternyata selama saya berjalan dalam kehidupan saya, Kristen dari lahir tidak menjamin bahwa engkau mengenal Yesus. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa bahasa tentang pelayanan itu saya nggak kenal. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya mengalami itu namanya lahir baru dan pertobatan baru. Saya tahu, saya ternyata Tuhan izinkan untuk bisa melayani. Saya yang manusia berdosa ini ternyata dilayakkan untuk melayani. Dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan saudara, bagimu Tuhan seluruh hidupku, itu it's impossible lah untuk kita lakukan. Tapi ternyata apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Cinta akan Tuhan itu begitu menghanguskan aku, sehingga saya merasakan bahwa Tuhan exist, Tuhan itu ada, dan saya mau melayani Dia yang hidup. Dan segala sesuatu yang saya lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena Tuhan itu ternyata real, Tuhan itu ada. Dan segala kupersembahkan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ini lagi bahasa yang paling nggak saya mengerti. Untuk kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan itu apa sih? Apa sih itu kemuliaan Tuhan? Menurut saudara-saudara, apa itu kemuliaan Tuhan? Bukankah kemuliaan Tuhan itu mungkin kalau kita lihat di gambar-gambar itu cahaya yang gilang gemilang, yang kuning, yang light, lalu tampak memancarkan cahaya. Namun saudara, ternyata saya mengalami itu secara pribadi. Saya masuk di dalam sebuah penyembahan yang tidak tertahankan. Mungkin kalau kita masuk kepada terang yang tidak terhampiri seperti yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, itu yang saya alami, bahwa ternyata hadirat Tuhan itu bisa kita feel it, bisa kita alami, bisa kita nyata dalam hidup kita. Makanya saudara, setiap saat ketika saya nyanyikan pujian seperti ini, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, karena saya sudah merasakan bahwa hadirat Tuhan itu nyata. Dan saya berdoa, saya berharap bahwa saudara-saudara yang menikmati perenungan pada pagi hari ini, saudara juga merasakan secara pribadi kenapa Musa dari yang petah lidah yang tidak tahu berkata-kata bisa menjadi seseorang yang menjadi luar biasa sebagai nabi Tuhan. Dia bertemu Tuhan. Ketika dia bertemu Tuhan di semak belukar yang seperti nyala api, dia ketemu Tuhan. Daud ketemu Tuhan. Salomo ketemu Tuhan 2 kali, saudara.
Jadi pertemuan dengan Tuhan is possible. Dan pertemuan dengan Tuhan itu pasti mengubahkan. Kalau kita ketemu Tuhan dan kita nggak diubahkan, mungkin pertama kita nggak sungguh-sungguh ketemu Tuhan yang benar. Yang kedua, kita nggak berespon dengan benar untuk mengalami kemuliaan Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kalau orang yang mau kerjasama dengan Tuhan, bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita bawa kemuliaan Tuhan itu lewat pelayanan dan pribadi kita. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, back to the Bible, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 8 hingga 1 Tawarik ke-12, melanjutkan firman Tuhan yang kemarin sekali lagi tentang Daud secara luar biasa, tentang kisah-kisah Daud, kisah-kisah kerajaan Yehuda, kisah-kisah kerajaan Israel, dan kemarin kita sudah belajar sedikit banyak tentang doa Yabes yang lahir dari keturunan di antara suku Yehuda. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar apa? Mau belajar apa, saudara? Tetap semangat dan kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Garis besar di dalam kitab 1 Tawarik 8 hingga 1 Tawarik yang ke-12, saudara. Riwayat singkat Daud itu, riwayat singkat Saul itu dijelaskan bahwa dia dari keturunan Benjamin. Di Gibeon, dia bapak Gibeon, yakni Yeel, dan nama istrinya ialah Maka, anak sulungnya ialah Abdon, Sur, Kis, Baal, dan Nadab. Gedor, Ahio, Zeker, dan Maklot memperanakan Simea. Jadi mereka ini dia berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kish. Kish memperanakan Saul. Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal dan Meribaal memperanakan Mika. Dan selanjutnya keturunan-keturunan Saul itu juga ada Isiboset, Mefiboset, dan saudara-saudara itu adalah keturunan-keturunan dari Saul. Dan selanjutnya di pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-34 berbicara tentang daftar penduduk Yerusalem. Saudara-saudara boleh baca di sana, begitu banyak hal yang dituliskan tentang Yerusalem, dan dikatakan seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedangkan orang Yehuda telah diangkut dalam pembuangan di Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak sia-sia. Orang-orang yang mula-mula menetap di tanah milik mereka di kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang Lewi, dan para budak di bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, Bani Benyamin, dan Bani Efraim, dan Bani Manasye. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Sadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pashur bin Mailkia dan Masai bin Aldiel bin Yazera bin Mezulam bin Mesilemet bin Imer. Itu menunjukkan nenek moyang yang kemudian disebut lagi supaya mereka mengenal ini keturunan siapa sih. Dengan saudara-saudara mereka kepala-kepala pual 1.760 orang, orang-orang tangkas untuk menyelenggarakan ibadat di rumah Allah. Itu saudara bisa baca tentang daftar-daftar penduduk Yerusalem. Lalu dikatakan ayat 34, itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka dan diam di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang bertugas, bahkan orang-orang Lewi bertugas di bait suci dengan tugas mereka masing-masing itu banyak, dan mereka dengan setia menjaga pelayanan di rumahnya Tuhan. Selanjutnya diulang kembali silsilah Saul, saudara bisa baca di pasal 9 ayat 35 hingga pasal yang ke-44. Lalu selanjutnya ada Saul mati. Saul kemudian meninggal dunia karena orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, Malkisua, anak-anak Saul. Calon-calon raja ini meninggal semuanya kecuali keturunan-keturunan dari mereka itu ada. Sehingga akhirnya ada Isiboset yang kemudian menduduki kursi kerajaan. Tapi hanya sampai di Isiboset kemudian kursi kerajaan Israel itu dipegang oleh Daud dari suku Yehuda, sementara Saul dari suku Benjamin. Makin beratlah pertempuran itu bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu. Saul mengambil pedang itu, dan apa yang terjadi, saudara? Dia
menjatuhkan diri ke atasnya. Ketika pembawa senjata itu melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya di atas pedangnya lalu mati. Saul mati, pembawa pedangnya juga mati. Jadi Saul, ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang kepada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Jadi saudara, kalau saudara bilang, oh boleh ya menunggu, menanyakan petunjuk dari arwah. Ya tidaklah saudara. Itu kalau yang saudara baca bagaimana dia menanti petunjuk arwah dari Samuel. Itu bagaimana iblis menyamar sebagai malaikat terang, dan itu bukan petunjuk dari Tuhan. Itu bukti bahwa apapun yang Saul lakukan untuk meminta petunjuk dari arwah, itu penyebab dia semakin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saudara jangan ambil ayat secomot-secomot dan katakan, oh itu di Alkitab bisa kok orang Kristen memanggil arwah. No, saudara. Baca baik-baik di 1 Tawarik 10. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Jadi tidak meminta petunjuk Tuhan saja sudah berdosa, apalagi minta petunjuk dari pemanggil arwah. Minta petunjuk dari arwah. Itu bukan sesuatu yang diizinkan dalam kekristenan, saudara. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Fix, saudara, bahwa Saul tidak berkenan di mata Tuhan. Makanya saudara-saudara jangan memandang rendah ketika engkau dengan sengaja tidak setia dengan Tuhan. Hati-hati, warning besar bagi orang yang terpanggil secara khusus. Dan dia pikir dia bisa dengan sesuka hati meninggalkan panggilan. Kalau engkau ada di tengah-tengah perkumpulan orang dengan kategori yang sama, pernah mengalami panggilan Tuhan secara jelas, pernah mengalami pengalaman melayani Tuhan, dengan sengaja tidak dengar-dengaran suara Tuhan, dan dengan sengaja mencari petunjuk di luar dari Tuhan, apalagi arwah-arwah, okultisme. Jangan berpikir kita masih berkenan kepada Tuhan dan menganggap sekali selamat tetap selamat. Saudaraku, Saul adalah contoh orang yang sangat hebat sekalipun sebagai hamba Tuhan. Dia bisa di-reject. Amin. Raja, saudara, bisa di-reject dengan urapan langsung dari seorang nabi, bisa di-reject. Bagaimana engkau dan saya? Pakailah Tuhan seluruh hidupku, genapi seluruh rencanamu. Kalau Tuhan mau pakai dari awal, itu bukan sampai saya pakai kamu setengah jalan ya, atau seperempat jalan aja, nanti setengah jalan kamu berhenti, kamu santai, kamu kembali ke manusia lama kamu, lalu kamu senang-senang, siapa tahu nanti kamu masuk surga. No, tidak seperti itu, saudara. Yang terjadi adalah Tuhan mau dan merindukan engkau dipakai sampai bumi penuh kemuliaanmu, itu bukan dipakai setengah-setengah. Amin, saudara. Kalau ada orang yang berpikir, jujur saya ketemu banyak orang, kamu nggak melayani lagi ya? Aduh, udahlah nanti aja, kayaknya saya nggak layak. Berhenti pelayanan nggak semudah itu loh, saudara. Berhenti menjadi orang yang dipakai Tuhan itu nggak segampang kita nggak suka. Dan ini sangat mengherankan, saudara. Ada orang yang berhenti melayani karena nggak mood, karena lagi ada masalah, terus karena lagi saya udah nggak berdoa. Gampang begitu loh. Segampang itu meninggalkan pelayanan. Hey, hello, kamu kenal Tuhanmu nggak? Bahwa orang yang dipanggil oleh Tuhan itu melayani itu harus sampai pada titik darah penghabisan. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa kita melayani Tuhan tuh kita bisa rest, kita bisa tinggalin sejenak, atau kita bisa tinggalin selama-lamanya. Terus nanti kalau udah saya mau bertobat, saya udah tua, saya sudah mau mati, baru saya kembali lagi. Itu bukan seperti itu, saudara. Firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Engkau orang ketika engkau sekali diurapi, bukankah pengurapan itu tetap ada padamu? Dari Saul kita belajar.
akhir dari kehidupan orang yang tidak setia dan meninggalkan Tuhan dan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, itu akan berakhir seperti tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari, saudara. Jadi pagi hari ini saya mau katakan, kalau engkau punya panggilan, bahkan secara khusus, secara spesifik, punya panggilan, jujur saya terheran-heran. Saya cuma mau katakan, hari ini kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, engkau yang terpanggil, kembalilah. Amin, saudara. Engkau yang terpanggil dan tidak setia, dan didapati tidak setia. Engkau yang terpanggil dan didapati Tuhan tidak setia, kembalilah untuk melayani Tuhan. Tuhan, bukan semudah engkau punya pacar, terus kalau engkau nggak suka, engkau tinggalkan. Bukan semudah ketika engkau punya masalah, seperti beli-beli barang belanjaan, terus kamu nggak suka, kamu jadikan itu rongsokan. This is not God, we know. Ya, dia bukan Allah yang seperti itu. Kita nggak kenal Allah yang seperti itu, saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menyelidiki sampai seluruh keberadaan hati dan batin kamu. Dan dia mau engkau dan saya itu setia sampai akhir. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pasal yang ke-11, Daud menjadi raja atas Israel. Kita tahu bahwa Daud menjadi raja, dia menangis dengan kematian Saul, dia berkabung, kemudian diangkat jadi raja di Hebron, tetapi dia diteguhkan sebagai raja atas seluruh Israel karena dia adalah seorang yang dipilih Tuhan lewat perantaraan Samuel. Singkat cerita bahwa Daud merebut Yerusalem dan dia merebut kota Daud. Dia memperkuat kota Daud, makin lama makin besar kekuasaan Daud sebab Tuhan semesta alam menyertai dia dan Daud menjadi raja di seluruh Israel. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pasal 11 ayat 10 hingga ayat 47 dikisahkan tentang inilah pahlawan-pahlawan Daud. Siapakah pahlawan-pahlawan Daud? Orang yang berjalan bersama dengan dia, bukan nanti setelah dia sukses menjadi raja. Tapi orang-orang ini pada waktu dia masih dikejar-kejar Saul, dia lari dari kejaran Saul, dari bangsa Filistin, dia lari bersembunyi di gua Adulam, dia lari dan melarikan diri dari orang yang diurapi, yang sebenarnya sudah nggak ada urapannya itu, tapi dia tetap hargai dan dia tidak mau melawan, yaitu Saul. Dia lari dan ketemu dengan orang-orang seperti ini, dan orang-orang ini kemudian yang mengangkat dia menjadi raja. Saudara, di dalam pasal 11 ayat 10 hingga ayat 47, silakan saudara baca. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud yang telah memberikan dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Saudara-saudara, puncak di mana Daud menjadi raja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita sudah pelajari, saudara, di kitab 2 Samuel, begitu banyak kejaran dari Saul dan pendukung-pendukungnya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di titik ini ada orang-orang yang menyertai dia, orang-orang hebat. Ada triwira yang begitu sangat gagah perkasa, ya. Yasobeam bin Ahakmoni, yaitu kepala triwira, dia seorang yang mengayunkan tombak melawan 300 orang mati tertikam dalam satu pertempuran. Ada Eleazar anak Dodo, ia termasuk ketiga pahlawan. Jadi pahlawan Daud itu ada triwira, orang yang memang sangat-sangat perkasa. Itu adalah orang yang tangan-tangan kanannya Daud. Lalu ada Sama, anak Age, orang Herari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah yang penuh kacang merah di antara tentara yang melarikan diri orang Filistin. Dia ada di tengah ladang itu dan mempertahankan dan memukul kala orang Filistin. Jadi Sama, anak Age, orang Herari, salah satu dari triwira, diberikan kemenangan Tuhan yang besar. Ada juga Yoab, anak Seruya, yang merebut kota Daud, yang memimpin kota Daud, sehingga diangkat dia menjadi kepala para prajurit. Dan ada juga ke-30 kepala. Nah, ke-30 kepala ini orang-orang hebat, ya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salah satunya Abisai, adik Yoab, yaitu dialah kepala 30 orang itu yang memberikan air kepada Daud di Gua Adulam. Nah, kisahnya begini, di ayat 15 di 1 Tawarik 11, saat sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala ke Gunung Batu. Jadi triwira itu lain,
30 kepala itu lain. Di antara ke-30 kepala ada 3 orang yang datang. 3 orang yang datang ini mendapatkan Daud. Daud itu ada di dekat Gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Ini kisah yang luar biasa, saudara. Nah, pada waktu itu timbul keinginan pada Daud. Keinginan yang seperti orang pengen ya, wah saya rindu makan pisang goreng di Wakeke, saya rindu makan tinutuan di Wakeke. Kayak kita pernah ngecap di sana, kita pengen kembali karena Daud Daud punya memori tentang gua Adulam karena dia di sana pertama kali dia bertemu dengan 400 orang yang sakit hati. 400 orang yang sakit hati kemudian menjadi pengikutnya. Jadi ketika dia dekat di Gua Adulam, dia berlindung di sana. Di tengah-tengah ada perkemahan orang Filistin, timbul keinginannya. Dia katakan, sekiranya ada orang yang memberikan aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Jadi keinginan dan kerinduannya untuk mengambil air dari perigi Bethlehem. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. 3 orang dari 30 kepala pahlawan-pahlawan itu. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud, tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang. Wow, saudara. 300 orang mati ditikamnya dan ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Jadi Triwira yang 3 kepala tadi, Eleazar dan juga Sama dan juga yang satunya lagi, saudara, itu mereka memang Triwira yang betul-betul gagah perkasa. Jadi tentang kisah Daud di dekat Gua Adulam ini, dia ada di Gua Adulam, tapi keinginannya untuk minum air di perigi Bethlehem. Dan untuk pergi ke perigi Bethlehem itu, mereka harus menerobos perkemahan orang Filistin. Ibarat kamu ada di satu tempat, kamu menginginkan minuman yang ada air di sana, air perigi, air minum, air biasa. Air biasa yang kamu inginkan sebenarnya nggak pantas kamu menginginkan itu. Tapi ada 3 orang yang mendengarkan hal itu dan mereka demi keinginan Daud, saking sayangnya mereka ke Daud, mereka pergi. Dan untuk pergi ke sana bukan ngambil timba terus kamu minum dengan begitu gampang, kamu bawa pulang komandan Daud ini minumannya, enggak. Tapi mereka ke sana mereka harus menerobos peperangan dan apa yang harus mereka lalui? Abisai adik Yoab, dia harus membunuh 300 orang Filistin. Untuk sebuah keinginan Daud yang dia hanya sekedar ngomong begitu saja. Apa yang terjadi? Di ayat 19 dia katakan, jauhlah daripadaku ya Allah untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawa mereka membawanya. Lalu dia mencurahkan air itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Karena bukan dia tidak menghargai, tapi karena sangat dia menghargai, dia persembahkan air itu kepada Tuhan. Apa maknanya di sini, saudara? Yang pertama, saudara, ketika dia ada di Gua Adulam, keinginan hatinya didengar oleh pahlawan-pahlawannya, anak buahnya pada waktu itu, menunjukkan bahwa mereka sangat dikasihi oleh anak buahnya. Dan mereka nggak bertanya, perlukah saya ambil itu? Mereka pergi dengan sendirinya untuk mengambil air minum yang dirindukan oleh Daud. Bahwa kepahlawanan Daud mengakibatkan dia memiliki satu tim yang sangat support dengan dia. Itu sebabnya diceritakan di dalam 1 Tawarik 11 bahwa inilah pahlawan-pahlawan Daud yang setia membawa dia sehingga dia menduduki kerajaan sebagai raja Israel. Dan yang berikutnya, saudara, Daud sangat menghargai dari kisah dari anak buahnya yang mengambilkan air minum untuk dia dan dia mengembalikan itu untuk Tuhan. Apa yang dia berikan, dia persembahkan untuk Tuhan, menunjukkan bahwa
Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan dan lewat orang-orang yang ada di sekitar dia yang mendukung dia. Dia sangat menghargai, dia sangat menghormati, dan apapun yang dilakukan dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu. Bayangkan saudara, mereka menerobos 300 orang di perkemahan Filistin dan membunuh mereka. Itulah kisah Daud pada waktu dia ada di dekat Gua Adulam. Saudara-saudara, kisah flashback tentang pengikut Daud di Siklak. Jadi saudara, ini flashback sebelum Daud menduduki kedudukan sebagai raja. Demikian juga peristiwa di Gua Adulam itu flashback tentang kisah Daud sebelum dia menjadi raja. Ini dikisahkan tentang bagaimana pahlawan-pahlawan Daud yang selama ini mengikuti dia. Mereka bukanlah pahlawan-pahlawan yang tiba saat tiba akal karena Daud udah jadi raja lalu mereka ada. No, saudara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang selama Daud di kejaran Filistin, kejaran Saul, ketika Daud juga di Siklak, ketika Daud merasa hatinya patah hati, kemudian dia menguatkan kepercayaannya di Siklak karena wanita-wanita dan anak-anak diculik, istri-istri mereka diculik, dia menguatkan hatinya di Siklak. Nah, di Siklak ini ada Tuhan utus orang-orang yang datang kepada Daud di Siklak. Selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis, ada pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan panah-panah dari busur dengan tangan kanan dan tangan kiri. Dari suku-suku sesuku Saul itu ada yang menolong dia dari Benjamin. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan sebab mereka semua adalah pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari datang orang kepada Daud untuk membantu dia sehingga dia menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Dari suku Benyamin, Yehuda, Gad, Manasye. Kemudian kita akan baca di pasal 12 ayat 23 sehingga ayat yang ke-20, tentara Daud di Hebron. Jadi berkumpul pula kepada Daud tentara-tentara di Hebron itu dari berbagai suku di Israel. Dari seluruh suku di Israel, sebagian, bukan seluruhnya, sebagian mendukung dia, tetapi dari sebagian yang mendukung dia, akhirnya kemudian dia bisa menduduki kursi kerajaan. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja dari Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan masing-masing ada dari 12 suku. Maka sekaliannya prajurit-prajurit orang dalam barisan tempur, datanglah mereka, saudaraku, datang mereka dengan tulus hati untuk berhimpun bersama-sama untuk mengangkat Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Memang juga seluruh orang Israel yang lain datang dengan bulat hati hendak mengangkat Daud menjadi raja. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tertarik untuk membahas tentang pahlawan-pahlawan Daud. Demikian perenungan kita dari pasal 8 hingga pasal ke-12, namun saya tertarik untuk membahas tentang pahlawan-pahlawan Daud. Mereka adalah orang-orang yang bersama dengan Daud di saat dia paling susah. Jadi dia ketemu orang-orang ini, dia di titik terendah. Di titik terendah dia ketemu dengan orang-orang yang membuat dia kemudian naik. Saudara, ketika engkau ada di titik terendah, biasanya justru kita ketemu dengan orang-orang yang tepat untuk kita sebut dia sebagai sahabat. Karena sahabat yang terbaik adalah orang yang ada di posisi ketika engkau ada di titik terendah. Dan mereka menjadi support system, mood booster untuk membuat engkau berpengharapan untuk hidup, berpengharapan untuk move on, berpengharapan untuk didukung untuk menjadi lebih baik. Orang-orang yang ada di titik terendah, yang ketemu dengan engkau, kemudian memilih untuk mendukung, mensupport engkau. Merekalah kemudian disebut sahabat. Sahabat Daud adalah pahlawan-pahlawan yang bersama-sama dengan dia di titik terendah dia untuk mengangkat dia ke level yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya kisah Daud itu sangat berkenan di mata Tuhan. Karena dia bukan berteman dengan orang-orang yang biasanya orang kalau mau naik ke kerajaan kan, mau kepromosikan kan, mau dipromosikan, dia pasti mencari orang-orang di level atas. Dia cari orang-orang yang di atas untuk memerintah, tolong angkat saya, promosikan saya naik ke level yang lebih lagi. Tapi Daud dibawa Tuhan di titik terendah,
dia menghindar untuk kudeta dengan Saul. Di titik ini dia melarikan diri untuk pergi ke Gua Adulam untuk berlindung. Dan Gua Adulam itu seperti apa, saudara? Gua Adulam ini disebut di ayat ke-15 dari pasal 15. Sekali datang tigalah orang dari ke-30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam. Gua Adulam itu dikisahkan di kitab Samuel dan kitab Tawarik ini adalah Gua Adulam, di mana Daud ketemu dengan orang-orang yang kemudian mengangkat dia menjadi orang-orang yang membuat dia mensupport dia sehingga dia berkemenangan demi kemenangan sehingga dia diangkat menjadi raja satu saat kemudian. Nah, saudara, pahlawan-pahlawan Daud bukan dari latar belakang orang-orang hebat, tapi mereka datang dari latar belakang orang-orang yang ketemu dengan Daud di Gua Adulam. Mereka punya latar belakang kegelapan. Tapi mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Pagi hari ini saya memberikan tema di perenungan 1 Tawarik 8 hingga 12, pahlawan-pahlawan Daud di Gua Adulam. From zero to hero. From zero, dari nol menjadi pahlawan. Nah, apa yang kita kenal tentang Gua Adulam? Gua Adulam awalnya merupakan benteng yang disebut dalam Perjanjian Lama dekat kota Adulam, tempat Raja Daud di masa depan mencari perlindungan dari Raja Saul. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Adulam ada tempat perlindungan dari orang-orang yang melarikan diri dari Raja Saul. Gua itu biasanya sebuah cave ya, sebuah ruangan yang terbentuk secara alami. Itu biasanya di gunung-gunung tiba-tiba kita lihat ada cave, ada hole, ada terowongan yang tercipta secara alami karena bentuk dari gunung itu sendiri. Biasanya itu ada hole, dan itu kalau dia gua yang bagus itu biasanya menjadi sebuah ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi tempat untuk bersembunyi, tempat untuk tinggal. Nah, biasanya kalau di gua-gua di situ, biasanya orang-orang yang datang untuk berteduh atau orang-orang yang datang untuk menjadikan tempat perlindungannya ketika dia dikejar oleh hewan-hewan buas. Kata gua itu biasanya digunakan juga sebagai benteng. Dia penampilannya mirip ya, memberikan kata gua ini seperti benteng ya, Adulam itu. Kalau di dalam karya Wilhelm Gesenius, dia catatannya judulnya begini, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures, memberikan catatan yang mendukung Adulam sebagai makna tempat persembunyian. Dalam Hebrew English Lexicon of the Old Testament mengutip kata Arab Adula yang artinya menyingkir, dan menyarankan Adulam berarti mundur atau berlindung. Jadi Adulam itu tempat untuk ketika dia mengundurkan diri dari musuh-musuhnya, dia berlindung dari Saul, itulah Adulam. Selama periode ini Daud memberikan beberapa peluang untuk membunuh Saul, tapi dia ketika dia dapat kesempatan dia tidak melakukannya. 2 kali kesempatan dia tidak melakukannya. Dan oleh para pengikutnya percaya telah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Raja Saul, tapi dia tidak lakukan powernya itu untuk menggantikan Saul. Lalu Daud menolak untuk bertarung secara tidak adil dengan membunuh Saul yang suka berperang. Ketika Saul tidur, dia nggak sepengecut itu. Jadi dia memang tidak menyentuh Saul. Jadi menurut Perjanjian Lama, Tuhan menghormati etika Daud yang tinggi. Kemudian Raja Daud dan para pengikutnya pernah bersembunyi di Gua Adulam, terkenal di seluruh Israel karena tindakan keberanian mereka. Jadi peristiwa Daud dan pengikutnya itu pernah bersembunyi di Adulam itu dikenal oleh orang-orang Israel. Nah, istilah Gua Adulam itu sendiri telah digunakan oleh komentator politik yang merujuk pada kelompok kecil yang jauh dari kekuasaan tapi berencana untuk kembali. Jadi ini kelompok Gua Adulam ini adalah kelompok orang-orang yang bukan dari golongan kekuasaan, tetapi mereka berencana untuk kembali. Bukan untuk mengkudeta, tetapi takdir dari Daud itu yang membuat dia kembali. Nah, akhirnya Gua Adulam ini seringkali diadopsi oleh para komentator politik tentang sebuah situasional di dalam situasi politik untuk mereka ungkapkan bahwa ini situasi orang-orang kecil yang ingin kembali, yang ingin berkuasa. Tetapi pada sesungguhnya waktu itu
Daud bukan dalam keinginan untuk berkuasa, tetapi dia ditetapkan Tuhan untuk berkuasa. Sekalipun dia lari ke ujung, orang udah tahu, orang nobatkan sendiri dia sebagai raja dari Israel. Nah, Gua Adulam, apa yang kita pelajari tentang Gua Adulam? Bagi Daud itu adalah 1 Samuel 22 berkata seperti ini. Daud pergi ke sana melarikan diri ke Gua Adulam. Cave, tempat perlindungan, tempat bersembunyi, tempat untuk mengendurkan diri, tempat untuk berlindung dari hewan buas ataupun orang-orang yang menyerang dia. Dalam hal ini Saul dan pengikutnya. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, keluarga Daud pergi ke sana mendapatkan dia. Berhimpun jugalah kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Ya, jadi inilah pengikut-pengikut Daud. Orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar tukang piutang alias mereka orang yang berhutang tapi tidak membayar, orang-orang yang sakit hati, 3 golongan ini, orang-orang dalam kesukaran, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang ini menjadi pengikut mereka. Jadi Gua Adulam ini bukan sekedar tempat persembunyian Daud, tapi orang-orang yang punya problem, mereka berlindung di Gua Adulam. Karena ada kota perlindungan tempat orang di kota perlindungan itu biasanya besar. Nah, di tempat yang berlindungan yang besar ini mereka cari tempat-tempat mereka sendiri. Salah satunya Gua Adulam, tempat mereka bersembunyi. Di tempat yang sama ini mereka punya satu tujuan yaitu berlindung. Tetapi dengan punya latar belakang yang berbeda-beda. Yang ada yang mendapat kesukaran, ada yang sakit hati, ada yang karena tidak membayar hutang, semuanya lari ke sana. Nah, ketika ketemu dengan Daud, Daud menjadi pemimpin mereka karena dia punya karisma sebagai pemimpin dan mereka memilih dia sebagai pemimpin. Kira-kira ada 400 orang. Jadi kalau saudara ketemu dengan satu orang di sini langsung bikin jemaat gede yang besar 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Singkat cerita, hubungan dengan Daud dengan 400 orang itu mereka serta-merta menjadi pengikutnya. Jadi Gua Adulam bagi Daud adalah tempat berkumpul orang-orang yang dalam kesukaran, setiap orang-orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, yang kemudian mereka memutuskan untuk mengikuti Daud, di mana Daud juga sama-sama berlindung di Gua Adulam tersebut. Yang kedua, tempat yang seperti apakah Adulam ini? Di kitab Kejadian 38 ayat 1, Yehuda meninggalkan saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang bernama Hira. Di pasal 38 ayat 12 Kejadian, setelah beberapa lama matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya, orang Adulam itu. Jadi Adulam itu merupakan nama orang, tetapi antara Yehuda dan Adulam, nama seseorang bernama Adulam itu memiliki kedekatan emosional dengan keturunan dengan Yehuda. Kemudian Adulam ini diadopsi menjadi sebuah nama di gua. Adulam memiliki kedekatan emosional dengan keturunan dari Yehuda. Itu sebabnya pada ayat yang pertama di 1 Samuel 22 ketika Daud berkata, "Saya ada di Adulam," keluarganya langsung ke sana karena antara Yehuda dan Adulam itu lokasi Adulam itu ada kedekatan emosional dan mereka sangat mengenal tentang Adulam itu. Yang ketiga, tempat yang memiliki kedekatan dengan emosional dengan Daud karena Adulam adalah tempat ia melarikan diri dan berlindung. Nah, satu ketika mereka sedang ada di dekat gua Adulam, mereka menginginkan air minum itu. Lalu pergilah Abisai adik Yoab, kepala dari ke-30 orang itu yang tadi kita sudah pelajari, kita sudah bacakan, saudara, dari kitab 1 Tawarik, keinginan Daud timbul. Karena apa? Dia memiliki kedekatan emosional dengan Daud karena Daud tempat melarikan diri dan ia berlindung. Yang keempat, saudara, apa itu Adulam? Adulam itu adalah tempat berkumpul orang-orang yang sudah jelaskan tadi. Orang-orang punya latar belakang pecundang, kemudian mereka menjadi pahlawan karena mereka bertemu dengan pemimpin yang tepat. Jadi Adulam itu tempat berhimpun, tempat berkumpul, komunitas orang-orang yang punya latar belakang pecundang. Saudara, saya mau katakan bahwa apapun latar belakang kita hari ini, kita seperti orang-orang yang ada di Adulam. Tapi orang-orang yang ada di Adulam, orang-orang yang punya latar belakang sakit hati, kecewa, punya masalah, punya hutang, punya problem,
punya kesukaran, engkau dan saya adalah orang-orang yang akan diubahkan Tuhan. Pahlawan-pahlawan Daud dari hero, dari zero menjadi hero. Dari orang-orang yang terbuang, orang-orang yang melarikan diri menjadi orang-orang yang mengejar musuh-musuhnya. Saudara, mungkin hari ini engkau ada di gua, cave, engkau berlindung, engkau takut. Engkau tidak mau ketemu dengan orang, engkau mungkin melindungi masalahmu, menyembunyikan masalahmu. Engkau memiliki masalah yang problem yang sangat berat, yang mungkin engkau nggak tahu, engkau pikir orang nggak akan menerima kamu. Tetapi hari ini saya mau katakan, engkau akan berbalik untuk mengejar musuh-musuhmu dan berkata, Tuhan adalah pahlawanku. Kepada siapakah aku harus takut? Musuh-musuh itu bisa saja ketakutan. Musuh-musuh itu bisa saja keinginan kita untuk tidak berubah. Musuh-musuh itu bisa saja hati yang pengecut. Musuh-musuh itu adalah orang yang tidak berani mengakui bahwa dia berhutang, bahwa dia sakit hati, bahwa dia kesukaran, bahwa dia itu miskin, bahwa dia itu nggak punya apa-apa. Ingat kemarin doa Yabes, dia adalah orang yang memiliki doa terobosan, yang mau keluar dari keadaannya. Orang-orang yang ada di gua Adulam adalah orang-orang yang terhimpun karena punya banyak masalah. Saudara, orang sakit hati, temannya apa? Sakit hati juga. Orang yang berhutang, temannya siapa? Orang yang berhutang juga. Orang yang punya kesukaran, teman curhatnya siapa? Orang yang punya kesukaran juga. Nah, orang yang punya kesukaran ditambah orang ketemu kesukaran, mereka sama-sama menangis dengan masalah mereka yang ada. Tapi sesuatu terjadi, perbedaan terjadi ketika mereka ketemu dengan seseorang yang bernama Daud. Kenapa Daud membuat perbedaan dan dia menjadi pemimpin di tengah-tengah orang-orang yang sakit hati? Karena orang sakit hati ketemu orang sakit hati, minus tambah minus, akhirnya mereka semakin minus. Tapi ketemu dengan Daud, seseorang yang begitu mengandalkan Tuhan, saya percaya di gua Adulam, dia seseorang yang menyembah Tuhan. Sehingga orang-orang tertarik, hei, aku ingin kenal kamu, aku ingin mengikuti engkau. Engkaulah Daud, orang yang mengalahkan beribu-ribu laksa. Saudara, tidak menjadi solusi sakit hati mencari orang sakit hati untuk curhat. Tidak menjadi solusi kalau engkau orang yang suka berhutang, ketemu dengan orang juga yang suka berhutang. Sama-sama, ayo kita berhutang ke orang dengan utang yang lebih besar. Tidak menjadi solusi orang-orang yang dalam kesukaran, dia menutup dirinya, tidak lagi mau masuk gereja. Saya malu, saya malu, saya malu. Saya itu banyak masalah, saya malu, saya nggak mau keluar dari zonanya. Zona nyaman mereka untuk berlindung di gua Adulam. Di gua Adulam, mereka ketemu dengan pemimpin yang luar biasa. Seseorang ini, Daud ini memang dia lari, tapi dia lari dari Saul karena dia menghargai Saul. Dan dia mengandalkan Tuhan. Dia punya power untuk mengalahkan. Dan orang-orang ini sangat mencintai Daud. Itu sebabnya Abisai memilih untuk masuk menerobos perkemahan orang Filistin, mengalahkan 300 orang hanya untuk memberikan Daud secangkir air minum. Karena apa? Cintanya kepada Daud, seorang yang takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makna dari firman Tuhan pada pagi hari ini banyak. Perhatikan orang-orang yang ketemu engkau di titik kamu yang terendah. Orang-orang yang mensupport kamu, yang memberikan kamu jalan keluar, merekalah sahabat-sahabatmu. Tapi orang yang mencari engkau hanya ketika engkau jadi orang yang hebat, terus tiba-tiba datang, pinjam uang dong. Kamu ingat nggak saya dulu masa lalu gimana? Ujung-ujungnya minjam duit. Nah saudara, bisa saja mereka memang sangat membutuhkan. Tapi yang saya mau katakan, sahabat sejati itu ada di titik terendah. Dan bersama-sama dengan engkau, naik ke level yang lebih lagi. Saling menguatkan bahkan lebih dari sekedar menguatkan. Menerobos 300 orang hanya untuk mengambil secangkir air minum. Daud katakan, ini air kupersembahkan kembali untuk Tuhan. Pahlawan Daud di gua Adulam, orang-orang yang terhimpun dengan rasa sakit hati, masalah, kekecewaan. Orang-orang negatif ketemu orang-orang negatif. Mereka menjadi superhero ketika mereka bertemu dengan Daud, di mana Daud mengenal Tuhan. Dan seorang yang punya hati yang sangat lembut dan mengasihi orang-orang yang mengikuti dia. Mereka mencintai Daud tanpa syarat. Dan mereka berkumpul semakin banyak. Sehingga dikatakan di dalam kitab 1 Tawarik 11 dan 12. Semakin banyak orang yang mendukung Daud. Kemudian Daud menjadi raja. Saudara, kita hidup mencari teman. Amin. Bukan mencari lawan. Amin. Kita mencari kawan. Kawan yang mensupport kita. Dari nol hingga dari zero menjadi hero. Pilihlah teman-teman yang tepat. Orang yang tepat adalah orang yang mendukung perubahanmu menjadi orang yang lebih baik.
Tapi kalau engkau ada di level yang tinggi, lalu berhimpun orang-orang, minta traktir makan, traktir minum, lalu engkau orang-orang yang minta traktir kemudian menghabiskan uangmu sampai engkau menjadi kere dan engkau menjadi orang yang tidak dianggap, setelah itu mereka tinggalkan. Lalu saudara berkati mereka dan katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetap semangat. Ketika engkau di titik terendah, carilah orang-orang yang mensupport engkau. Merekalah orang-orang yang disebut sahabat. Dan sekali lagi, bukan untuk sama-sama merenung dan sama-sama sakit hati, tapi orang yang membuat engkau mengalami perubahan paradigma. Orang-orang di Gua Adulam ini mengalami perubahan paradigma, sehingga mereka berubah menjadi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang mendukung Daud, dan orang-orang yang kemudian mengenal Tuhan. Mazmur 127, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara tahu anak panah, dia mungkin dibuat dari tembaga, ya, atau dia dibuat dari bahan kayu, kemudian diasah. Pada waktu ketemu dia masih bahan mentah, dia nggak berarti apa-apa. Tetapi kalau sudah ditempa di tangan perajin, kalau dia tembaga, dia akan ditempa menjadi anak panah yang kuat. Kalau dia kayu, dia akan menjadi anak panah yang lentur. Lalu busur akan dibuat untuk melesatkan, menembus jantung raja. Nah, saudara yang diberkati, anak-anak panah itu seringkali ketika kita temukan, mereka masih seperti orang-orang di Gua Adulam. Orang-orang yang tidak bernilai, orang-orang tidak berharga, orang-orang yang tidak tahu tujuan, orang-orang yang kesukaannya bersembunyi dari masalah. Tetapi kalau dia ada di tangan yang tepat, ada di tangan Tuhan, maka dia akan dibentuk. Akhirnya, orang-orang sakit hati akan disebut para pahlawan-pahlawan Daud. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Ambil makna dari semuanya ini. Engkau mungkin hari ini nggak berharga. Tetapi kalau engkau ketemu dengan orang yang tepat, dan kalau engkau ketemu dengan Tuhan, engkau bisa berharga seperti anak panah di tangan pahlawan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, temukan kami Tuhan sebagai anak-anak panah yang berguna di mata-Mu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang mensupport kami, sehingga kami Tuhan tidak sayang diri, tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak mengunci diri, tidak menutup diri, tetapi kami berubah dari zero menjadi hero. Tuhan berkati tangan-tangan yang terangkat, berkati juga orang-orang yang sakit di sekitar kami. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Vice Sumeka Tuhan, yang saat ini Tuhan sudah bukakan Tuhan, lebih lagi pemulihan dalam hidupnya, lebih lagi disembuhkan dalam nama Yesus. Juga buat orang tua kami, Papa kami, Bapak Harianus Napitupulu, juga buat Tante Nita, Tuhan Engkau berkati, sembuhkan mereka dari segala sakit dan berikan mereka kekuatan untuk hidup sukacita sejahtera di hari tua. Dan dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Inang Uda Risma dalam pemulihan setelah pasca operasi. Kami juga berdoa Tuhan agar kesehatan kekuatan dipulihkan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk semua yang sakit berbeban berat, yang terikat dengan belenggu dibebaskan, yang terikat dengan roh hutang dilepaskan. Dan di dalam nama Yesus semua orang-orang yang sakit hati dipulihkan dan menjadi hero, from zero to hero. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.